Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Taf Channel. Kali ini saya akan mengisahkan tentang kisah Nabi Adam, Nabi yang pertama kali diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan risalah kepada umat manusia. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi dengan gunung-gunungnya, laut-lautannya, dan tumbuh-tumbuhannya, Allah menciptakan langit dengan mataharinya, bulan dan bintang-bintangnya yang gemerlapan, menciptakan malaikat-malaikatnya yang merupakan sejenis makhluk halus yang diciptakan untuk beribadah, menjadi perantara antara Zat yang Maha Kuasa dengan hamba-hamba, terutama para rasul dan nabinya. Maka tibalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan sejenis makhluk yang lain yang akan menghuni dan mengisi bumi, memeliharanya, menikmati tumbuhan-tumbuhannya, kemudian mengelola kekayaan yang terpendam di dalamnya, dan kemudian berkembang biak turun-temurun, waris-mewarisi sepanjang masa yang telah ditakdirkan baginya. Para malaikat ketika diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kehendaknya menciptakan makhluk lain itu, mereka khawatir kalau kehendak Allah menciptakan makhluk yang lain itu disebabkan kecuaian atau kelalaian mereka dalam ibadah dan menjalankan tugas atau karena pelanggaran yang mereka lakukan tanpa disadari. Mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhan kami, buat apa Tuhan menciptakan makhluk lain selain kami? Padahal kami selalu bertasbih, bertahmid, melakukan ibadah dan mengagungkan nama-Mu tanpa henti-hentinya. Sedangkan makhluk yang Tuhan akan ciptakan dan diturunkan ke bumi itu niscaya akan bertengkar satu dengan yang lainnya, yang akan saling bunuh-membunuh, berebutan menguasai kekayaan alam yang terlihat di atasnya dan terpendam di dalamnya, sehingga akan terjadilah kerusakan dan kehancuran di atas bumi yang Tuhan ciptakan itu." Allah kemudian berfirman, seraya menghilangkan kekhawatiran para malaikat itu, "Aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui, dan aku sendirilah yang mengetahui hikmat penguasaan Bani Adam atas bumiku. Bila aku telah menciptakannya dan meniupkan roh kepadanya, bersujudlah kamu di hadapan makhluk baru itu sebagai penghormatan dan bukan sebagai sujud ibadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian diciptakanlah Adam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segumpal tanah liat, kering, dan lumpur hitam yang berbentuk. Setelah disempurnakan bentuknya, ditiupkanlah roh ciptaan Tuhan ke dalamnya, dan berdirilah ia tegak menjadi manusia yang sempurna. Tapi ketika manusia itu sempurna penciptaannya, maka iblis mulai membangkang dan enggan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti para malaikat yang lain, yang segera bersujud di hadapan Adam sebagai penghormatan bagi makhluk yang Allah yang akan diberi amanat menguasai bumi dengan segala apa yang hidup dan yang tumbuh di atasnya serta yang terpendam di dalamnya. Iblis merasa dirinya lebih mulia, lebih utama, dan lebih agung dari Adam karena ia diciptakan dari unsur api, sedangkan Adam dari tanah dan lumpur. Kebanggaannya dengan asal-usulnya yang menjadikan ia sombong dan merasa rendah untuk bersujud menghormati Adam seperti para malaikat yang lain
walaupun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bertanya kepada iblis, "Apakah yang mencegahmu sujud menghormati sesuatu yang telah aku ciptakan dengan tanganku?" Iblis menjawab, "Aku adalah lebih mulia dan lebih unggul dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan menciptakannya dari lumpur." Karena kesombongan, kecongkakan, dan pembangkangannya untuk melakukan sujud yang diperintahkan, maka Allah menghukum iblis dengan mengusir dari surga dan mengeluarkannya dari barisan malaikat, dengan disertai kutukan dan laknat yang akan melekat pada dirinya hingga hari kiamat. Di samping itu, ia dinyatakan sebagai penghuni neraka. Iblis dengan sombongnya menerima dengan baik hukuman Tuhan itu, dan ia hanya mohon agar kepadanya diberi kesempatan untuk hidup kekal hingga hari kebangkitan kembali di hari kiamat. Allah mengizinkan permohonannya, dan ditangguhkanlah ia sampai hari kiamat. Tidak berterima kasih dan bersyukur atas pemberian jaminan itu, bahkan sebaliknya, ia akan mengancam dan menyesatkan Adam sebagai sebab terusirnya dia dari surga dan dikeluarkannya dari barisan malaikat, dan akan mendatangi anak-anak keturunannya dari segala sudut untuk memujuk mereka meninggalkan jalan yang lurus, dan bersamanya menempuh jalan yang sesat, mengajak mereka melakukan maksiat dan hal-hal yang terlarang, menggoda mereka supaya melalaikan perintah-perintah agama, dan mempengaruhi mereka agar tidak bersyukur dan beramal soleh. Kemudian Allah berfirman kepada iblis yang terkutuk itu, "Pergilah engkau bersama pengikut-pengikutmu yang semuanya akan menjadi isi neraka jahanam dan menjadi bahan bakar neraka." Kemudian diperagakanlah benda-benda itu di depan para malaikat seraya, "Cobalah sebutkan bagiku nama benda-benda itu jika kamu benar merasa lebih mengetahui dan lebih mengerti dari Adam." Para malaikat tidak berdaya memenuhi tantangan Allah untuk menyebut nama-nama benda yang berada di depan mereka. Mereka mengakui ketidaksanggupan mereka dengan berkata, "Maha Agung Engkau. Sesungguhnya kami tidak memiliki pengetahuan tentang sesuatu kecuali apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana." Adam lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan nama-nama itu kepada para malaikat. "Engkau tidak akan berdaya menyesatkan hamba-hambaku yang telah beriman kepadaku dengan sepenuh hatinya dan memiliki akidah yang mantap yang tidak akan tergoyah oleh rayuanmu. Walaupun engkau menggunakan segala kepandaianmu, menghasut dan memfitnah." Allah hendak menghilangkan anggapan rendah para malaikat terhadap Adam dan meyakinkan mereka akan kebenaran hikmat-Nya menunjuk Adam sebagai penguasa bumi. Maka diajarkanlah kepada Adam nama-nama benda yang berada di alam semesta. Dan setelah diberitahukan oleh Adam, berfirmanlah Allah kepada mereka, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan?" Cukup sekian dulu teman-teman. Bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa untuk pantau terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.